para dosen dan juga para mahasiswa telah teradaptasi sejak dari awal untuk bagaimana mempergunakan metode ini. Kami sedikit terkendala itu adalah pada pembelajaran praktika. Sekalipun para dosen sudah pula untuk mendesain pembelajaran dengan mempergunakan metode tertentu, tetapi bagaimanapun ilmu di dalam nursing itu adalah ilmu praktis. Kita belum memiliki ketersediaan video-video yang memadai di dalam keterwakilannya menuju kepada kompetensi praktisnya. Ini cukup menjadi kendala. Namun demikian secara konsep dan secara pengembangan teori praktis tidak memiliki kendala terhadap hal ini. Semoga saja setelah hal ini berlalu terpikir untuk bagaimana kita memperkaya metode dan tidak pada satu kendala terhadap media pembelajaran klasikalnya, tapi kendalanya adalah pada praktikanya. Kemudian untuk pelaksanaan Tridharma, baik itu penelitian dan pengabdian masyarakat, ini kesempatan yang begitu baik. Kiranya kami mendengar bahwa ada dukungan pembiayaan. Kita akan coba untuk nanti bicarakan dengan tim leader dan juga dengan para dosen untuk bagaimana bisa, karena sebenarnya luas sekali kesempatan yang begitu sangat baik. Contohnya ketika terinisiasi suatu program satu rumah satu porsi nasi misalnya, hal ini ternyata sangat diminati sekali, termasuk juga ketersediaan ADP dan seterusnya. Di dalam memikir untuk bagaimana terdepan ini memenuhi kebutuhan yang ada di lapangan. Hal ini pun juga menjadi kesempatan yang begitu sangat baik untuk network ini dengan OP-OP, karena di dalam nursing itu kuat sekali dengan kegiatan-kegiatan hal ini. Tentu kalau evaluasi baik itu maupun kir dan jadi jika pertemuan baik perguruan tinggi ini bisa untuk menjadi jaring, terutama untuk yang berhubungan dengan keilmuan keperawatan, farmasi, RMIK dan seterusnya, yang memiliki berbagai video-video yang terkait dengan praktek. Kami senang sekali bagaimana kita bisa untuk mengakses bersama-sama. Yang tidak kalah penting, Pak, sekarang ini untuk kunjungan e-library tentu saja tinggi, kemudian referensi sangat dibutuhkan, akan mendukung ketenangan pembelajaran dan kualitas pembelajaran itu sendiri. Bagaimana caranya kita bisa untuk terdukung terhadap ketersediaan referensi-referensi terbaru yang kita bisa akses melalui e-book. Kalau kita mencoba untuk mengakomodir dari institusi sendiri, itu tentu saja juga very expensive ya Pak. Siapa tahu justru Bapak tolong kawal kami supaya kami bisa, selain keseluruhan perguruan tinggi, bisa untuk bersatu padu, bisa memiliki satu kekayaan referensi dengan yang terupdate, sehingga mahasiswa maupun para dosen dan tidak terhenti terhadap pengembangan ilmu pengetahuan ini. Itu saja Pak. Terima kasih banyak. Salam sehat. Baik, terima kasih Bu. Bu Santi, kembali ke Bu Santi. Terima kasih Pak. Mohon maaf tadi. Kita lanjutkan ke Akademi Kimia Analis Carakan Nusantara. Silakan Ibu Yuyun. Ibu Yuyun. Bu Yuyun. Kalau enggak kita loncat dulu ke Akademi Keperawatan Fatmawati, Ibu Desak Wayan. Silakan. Bu Dewi. Bu Dewi. Silakan Ibu. Mic-nya mikrofonnya
dinyalakan. Bu Dewi? Bu Dewi? Mikrofonnya dinyalakan. Bu Dewi? Ya, Ya, silakan Ibu ya. Dewi. Ya, sudah Bu. Bisa? Bisa. Sudah? Sudah Bu, Ya, masuk. ya boleh. Selamat pagi Pak Semsuri dan Bu Santi yang saya hormati. Tentunya puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Saya melihat Bapak sudah sehat, pulih kembali dan bisa berkumpul. Amin. Semoga kita cepat bisa berkumpul secara natural. Siap. Kita berdoa, Bu. Saya ingin melaporkan kegiatan PBM sejak 16 Maret. Kami sudah memulangkan mahasiswa, tidak ke kampus lagi, pembelajaran secara online, dan begitu pula dosen sudah bekerja dari rumah, work from home, sejak 23, karena kami harus rapat-rapat dulu, sehingga hanya dosen yang berada di kampus 18 sampai 20. Nah, di situ PBM yang kami lakukan adalah memakai platform Edlink, kemudian ada beberapa dosen juga menggunakan Google Classroom, Zoom, dan Google Hangout kalau kita berbicara diskusi. Nah, kalau berbicara untuk materi-materi yang harus di-upload adalah melalui Edlink. Kemudian kami juga sudah melaksanakan UTS untuk minggu ini secara online. Kemudian yang kami terkait dengan pencegahan, kami sudah melakukan pembersihan seluruh kampus, dicat ulang, kemudian disemprot seluruhnya. Nah, lalu untuk kantor hanya beberapa yang piket karena terkait kemungkinan dari keamanan, kalau ditutup full tidak jamin, ada piket beberapa satpam bergantian, kemudian juga OB bergantian. Tentu kami fasilitasi dengan hand sanitizer, masker, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kontribusi kami dari mahasiswa, ada beberapa juga sudah ikut di dalam kontribusi melalui PMI, ikut penyemprotan, kemudian relawan juga ada beberapa yang alumni baru lulus ikut tergabung. Nah, sedangkan untuk mahasiswa yang praktek, kami mengalami kendala, mahasiswa yang praktek masih 6 minggu kami harus tarik. Nah, sekarang kalau kami alokasikan menjadi relawan, itu belum semua orang tua menyetujui. Jadi itu kendalanya, Pak. Iya, jangan dipaksa, Bu. Ya, kemudian relawan jangan dipaksa ya. Ya, Tidak itu juga kalau terkait dengan tadi penggalangan dana, kita sudah mulai penggalangan dana walaupun sedikit. Nanti kami mungkin sumbangkan kepada alumni yang bekerja di garda terdepan kayak UGD, ICU, yang di sana menangani pasien PDP maupun ODP. Jadi itu yang dapat kami laporkan, mungkin terkait dengan semua dosen itu akan melaporkan secara laporan harian melalui Google Form kepada atasannya masing-masing, kalau dosen kepada Wadir 1, kalau tendik kepada Wadir 2, dan nanti akan digabungkan menjadi satu ke direktur. Jadi itu, Pak. Baik. Sementara itu yang bisa kami laporkan. Terima kasih atas kesempatan ini, dan mudah-mudahan Bapak sehat kembali. Amin. Mulai, ya, Pak. Makasih, Bu, laporannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dewi. Selanjutnya kita kita lanjut ke Akper RSPAD Gatot Subroto. Kami persilakan, Bapak. Ya, selamat siang, Pak Samsuri. Selamat siang, Pak Mehmet. Selamat siang juga untuk rekan-rekan semuanya. Kami dari Akper RSPAD izin melaporkan sejak Februari kami sudah melaksanakan proses pembelajaran untuk mahasiswa di rumah dengan menggunakan sistem online, Google Classroom, dan juga alternatif yang lain. Kemudian dosen pun sudah kami melaksanakan proses pembelajaran.
Kemudian juga kami melaporkan kami Direktur Akademi Keperawatan Gatot Subroto juga termasuk terlibat dalam penanggulangan COVID-19 ini di RSPAD, di Rumah Sakit RSPAD. Jadi kami menyiapkan 41 mahasiswa organik, mahasiswa dari tugas belajar yang keseluruhannya adalah militer, untuk membantu Rumah Sakit RSPAD. Dan kebetulan Direktur Akademi Keperawatan RSPAD juga termasuk dalam salah satu tim di RSPAD. Jadi kami sudah sebulan standby di kampus, tidak kembali Pak, sudah 1 bulan ini. Hati-hati ya Pak. Siap. Dan untuk kampus sendiri kita sudah melakukan desinfektan, penyemprotan, dan menutup wilayah-wilayah yang tidak digunakan. Yang kendalanya adalah sekarang adalah proses pembelajaran praktik. Karena itu memang harus terhadap pasien. Tapi kami sedang berusaha untuk menemukan cara yang efektif agar proses itu tidak berhenti. Itu saja yang bisa kami laporkan. Mohon doanya agar kami semua diberi kesehatan, kekuatan dalam melaksanakan tugas ini. Terima kasih Pak Samsuri. Terima kasih Pak Mehmet. Kami doakan selalu semoga sehat, sukses untuk pengabdiannya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Kita lanjutkan ke Politeknik LP3I. Direkturnya Pak Zen. Silakan Pak Zen, Pak Direktur. Sudah bisa dimonitor, Ibu? Sudah, Pak. Silakan, Oke. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Izinkan kami dari Politeknik LP3I Jakarta melaporkan tentang proses belajar mengajar mahasiswa selama COVID-19. Yang pertama, kebetulan kami sudah mempunyai platform sendiri, Pak Samsul, untuk PBM online, yaitu Smart Lecturer dan Smart Student. Jadi selama pembelajaran online ini, terhitung tanggal 16 Maret, mahasiswa sudah kami stay di rumah semuanya untuk pembelajarannya. Kemudian untuk kehadiran, untuk penugasan, kemudian sama untuk download materi, itu kami menggunakan Smart Lecturer dan Smart Student, Pak. Sementara untuk interaktif pembelajaran, itu kami serahkan kepada dosen yang sudah kami buat panduannya. Baik menggunakan Google Classroom, ada Zoom Cloud, ada Edmodo, bahkan ada yang menggunakan Skype, Pak. Nah, kemudian kami sudah menyiapkan juga untuk sampai kepada UTS. Jadi UTS-nya sudah kami buat tim, penyusun soal, dan seterusnya untuk persiapan online menggunakan Edmodo, Pak. Kemudian memang kendalanya ini karena kami adalah pendidikan vokasi, itu di praktek, Pak Samsuri. Jadi kemarin pas untuk UTS, karena kan tidak semua mahasiswa memiliki fasilitas yang mempunyai spek sesuai dengan kebutuhan dunia industri, Pak. Jadi insya Allah kami minggu depan tanggal 6 sampai tanggal 15 akan UTS. Jadi yang praktek kami tetap hadir ke kampus dengan ketentuan-ketentuan, ya setiap masuk ada hand sanitizer, kemudian ada kalau kampus insya Allah udah kami sterilisasi semuanya, kemudian ada pemeriksaan suhu badan dan seterusnya, sampai kepada physical distancing, Pak. Jadi untuk komputer dan lain sebagainya ya 1 meter lebih kami buatnya gitu. Karena ini agak-agak kendala memang kalau menggunakan prototipe dari rumah, agak kendala, di situ kendalanya. Kemudian untuk tenaga kependidikan kami menggunakan Google Form, Pak. Jadi setiap hari kehadirannya selalu kami pantau, dan di setiap kampus kami ada petugasnya, Pak. Jadi sudah kami buat secara shift, ya insya Allah sampai hari ini masih aman. Kemudian termasuk kepada wilayah setempat, kami juga kerjasama untuk ada bakti sosial, Pak, dari beberapa kampus kami, penyemprotan wilayah setempat dan seterusnya. Baik. Ya kami berharap sekali lah ini bisa
bisa segera berlalu Pak ya untuk masalah ini. Mungkin itu yang bisa kami laporkan Pak mengenai proses pembelajaran di Politeknik LP3 Jakarta, dan alhamdulillah kemarin kami ulang tahun Pak, jadi menggunakan online juga ulang tahunnya. Kebetulan ada yang kursus di Indonesia pakai online juga gitu. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi semua. Mudah-mudahan sehat semuanya. Pak Samsuri, apalagi nih Bu Santi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Zen. Mohon izin Bapak Ibu, ada yang belum kebagian untuk update? Muhammadiyah Jakarta. Muhammadiyah Jakarta tadi? Pak, Iya. Tadi Pak pertanyaan. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita masuk ke sesi pertanyaan ya Pak. Untuk satu dan atau dua orang. Pak Samsul, Pak Saiful, kami persilakan Pak Saiful. Pak Saiful. Ya, silakan Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan ke Pak Samsul. Sudah cukup. Maksudnya paling tidak 2 minggu kita ngopi bareng. Ini kan ngopinya nggak ada di tempat ini. Terima kasih Pak Samsul. Nanti kalau sudah COVID selesai kita undang untuk kopi bareng secara berkala, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Bu Santi boleh bertanya? Boleh, silakan Ibu. Ya, ini Pak Sam, kan kami ada lulusan yang 19.1. Kami akan memfinalkan laporannya. Hanya kan wisuda kami belum tahu kapan lagi karena rencana memang September kemarin. Pertanyaannya, apakah ijazah bisa diberikan ke mahasiswa? Ya, mungkin rencana kami kalau memang boleh itu menggunakan sementara ini saat ini menggunakan digital di email ke mahasiswa. Apakah itu boleh dilakukan oleh kampus? Seperti itu, Bu. Pak Samsuri. Boleh. Boleh, Pak ya? Boleh. Ya, segera. Kalau itu nanti segera dibutuhkan oleh mahasiswa yang telah lulus tersebut, segera diberikan, Bu. Oke, baik Pak. Bisa satu lagi Bapak Ibu, kalau ingin bertanya sebelum kita. Saya mau. Ya, silakan Pak Prof. Ya, silakan Prof. Oke. Jadi hanya ini aja pertanyaan saya itu untuk Serdos. Kan dokumennya harus ditandatangani secara orisinil ya, tanda tangan asli basah. Nah, sedangkan saya kan tinggal di Bogor nih. Kemarin si staf saya itu kena blok, tidak bisa ke Bogor, balik lagi di tol. Apakah mungkin prosesnya tanda tangan cap atau scan saja, Pak Sam? Boleh Pak Rektor. Boleh ya? Ya. Boleh ya? Oke. Ya. Terima kasih, bagus sekali. Terima kasih. Baik. Izin Pak Sam, masih ada satu lagi yang bisa kalau mau bertanya. Izin bertanya Ibu. Ya, dari silakan. Atron Ibu ya. Ya, silakan. Untuk Pak Samsuri dan Bu Santi, salam dari Pak Mursid Yayasan kami dan Pak Ali, Direktur kami ya Pak. Semoga tetap sehat. Terima kasih. Ya, izin bertanya, yang tadi tentang poin, kan kebetulan kita sudah melaksanakan proses daring, kemudian di mahasiswa tingkat 2 kami yang proses PKL di rumah sakit karena ada instruksi dari rumah sakit untuk menarik kembali mahasiswa kami untuk tidak praktek, maka kami menarik semua mahasiswa di 28 rumah sakit untuk kami tunda PKL-nya. Kemudian kami tadi juga mendengar bahwa ketika menjadi relawan, itu bisa menggantikan SKS tersebut. Apakah ini juga bisa menjadi pengganti untuk PKL itu tersebut ya Pak ya? Itu aja Bapak. Bisa, Bu. Boleh. Proses. Itu boleh. Bisa digunakan untuk mengganti. Jadi di masa darurat pandemi COVID-19 itu dibolehkan. Oh iya. Terima kasih. Yang penting nanti itu ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Ya, itu yang jangan sampai terlupakan. Terima kasih banyak Bapak.
Sama-sama. Baik, Bu Baik, Santi, kalau tidak ada. Ada? Ya, siapa yang mau? Ada. Ya. Ya. Ya, dari? Ibu. Dari Stikes Tarumanegara, Ibu. Ya. Oh, ya silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak. Ada hal penting dari saya akan konsultasikan pada Bapak dan Ibu terkait pada saat ini Stikes Tarumanegara memiliki program yang sangat penting adalah untuk pengusulan program profesi nurse yang nampaknya tidak berjalan mulus karena kami telah mensubmit dokumen itu sebenarnya sejak bulan November, kemudian kami revisi, kemudian Desember, oke, semua sudah terinput, kami ulangi lagi, itu pada kurang lebih sekitar 2 pekan yang lalu. Kalau melihat dari Kayaknya sinyalnya kurang bagus, Bu Santi. Semoga saja dengan kondisi seperti ini ada satu kebijakan tertentu yang boleh kami dikawal. Iya, Bu Santi, kelihatannya sinyalnya beliau terputus-putus. Nanti kita japri saja untuk Bu Maria, nanti kita japri saja ya, Bu. Kelihatannya terkait hal khusus terkait dengan usulan pembukaan prodi, ya. Sinyalnya keputus-putus. Ya, terima kasih ya Bu Maria. Ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah selesai dalam acara update terkini. Terima kasih semua atas update Bapak dan Ibu yang singkat. Kami kembalikan ke Pak Samsuri untuk menutup acara ini. Silakan Pak Samsuri. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih Ibu Bapak pimpinan perguruan tinggi semuanya. Satu hal saya senang sekali bisa silaturahmi secara virtual ini. Ya, saya bangga, artinya semua perguruan tinggi, 20 perguruan tinggi yang hari ini ikut meeting, semuanya sudah on the track, dan kita tahu di masa COVID ini tadi saya tegaskan untuk tidak terlalu mempersulit mahasiswa, itu yang sangat pokok. Dan yang kedua, tadi yang muncul yang perlu saya highlight khusus adalah terkait dengan yang sifatnya praktek, ya. Yang sifatnya praktek itu bisa dilakukan 2 hal, Ibu Bapak. Yang pertama, kalau memang itu harus ditunda, itu memungkinkan ditunda, boleh ditunda, ya. Tetapi kalau tidak memungkinkan, ya tetap tidak memungkinkan, boleh tetap dilakukan, tetapi tolong gunakan protokol yang sangat ketat, ya, ketika memasuki area tertentu, ya. Jadi oleh karena itu edaran Pak Menteri dan Pak Dirjen yang pertama kali adalah untuk mengikuti protokol pencegahan COVID-19, ya. Jadi walaupun masuk physical distancing-nya itu juga dilakukan. Saya kira itu pokok-pokok yang perlu kami sampaikan dan evaluasi bersama yang kita lakukan. Nanti yang belum mengisi Google Form yang kami berikan, harap disampaikan. Kalau ada file-file yang disampaikan lainnya juga kami dilaporkan kepada kami juga tidak masalah. Dan terakhir saya doakan Ibu Bapak semua dalam kondisi sehat, dalam memimpin perguruan tinggi masing-masing, dan semuanya juga mendapatkan perlindungan, dan kita berdoa bersama untuk secara nasional mudah-mudahan wabah pandemik COVID-19 ini segera berlalu dari bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan itu secepatnya kalau bisa sebelum Ramadan. Kita berdoa bersama. Sekian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sam. Sami-sami. Terima kasih semua.